Salam semangat, semangat belajar matematika bareng Bu Irin. Seperti biasa sebelum kita mulai belajar, Ibu harapkan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Bagi yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kehidupan kalian yang akan datang. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Masih tentang pecahan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ya, yang cuma satu. Kalian mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan operasi hitung pecahan. Jadi, hari ini, tugas pertemuan kali ini, kalian akan banyak soal cerita. Dan soal cerita yang akan kalian kerjakan, semua mirip dengan yang ada di video ini. Hanya diganti angkanya, jadi silakan diperhatikan baik-baik caranya. Dan karena ini soal cerita, Ibu mau mengajarkan kalian untuk menulis dit jawab. Tidak usah ditulis semua soalnya. Di cara mengerjakannya tidak usah ditulis soalnya, tapi ditulis dit jawab. Ya, lakukan seperti yang ada di video ini. Ya, kita masuk ke soal pertama. Suatu klub matematika memiliki 40 anggota. 60% dari anggota tersebut adalah perempuan. Kemudian, 10 laki-laki bergabung ke dalam klub tersebut. Berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Oke, sekarang kita tulis dit jawabnya terlebih dahulu. Dik, apa sih yang kita ketahui dari soal ini? Yang pertama nih, ada 40 anggota gitu ya. Klub matematika 40 anggota. Kemudian 60% dari anggota tersebut adalah perempuan. Berarti perempuan itu 60%. Kemudian 10 laki-laki bergabung. Nah, di sini tulis bergabung 10 lelaki. Nah, yang ditanya berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Yang ditanyanya persen perempuan saat ini. Kita mulai jawab. Gini ya, dit jawab. Oke, ada 40 anggota, perempuan 60%, bergabung 10. Ditanya perempuan saat ini. Perempuannya itu berapa orang? Ini kan baru dalam persen. Berarti kalian harus cari dulu berapa anggotanya tuh perempuan. Berarti caranya perempuan berapa persen? 60% artinya 60 per 100 dikali anggotanya ada berapa? Ada 40. Semuanya 40. Sama dengan ini 0 atas bawah boleh dicoret ya, atas bawah. Ini termasuk golongan atas bisa juga dicoret. Sah. Habis nolnya. Sisa 6 kali 4 dibagi 1. 6 kali 4 24. Berarti ada 24 perempuan. Nah, terus anggota perempuan saat ini tiba-tiba bergabung 10 laki-laki, berarti anggotanya jadi berapa? Awalnya kan anggota saat ini. Awalnya anggotanya ada berapa? Ada 40, berarti 40. Bergabung berapa laki-laki? 10. Ditambah 10, hasilnya
50. Nah, mau cari persen perempuan saat ini. Persen perempuan saat ini. Kalau mau nyari persen berarti ini perempuan saat ininya ada berapa orang? Ada 24, taruh di atas. Per seluruhnya berapa? Ada 50. Jadi yang saat ininya ditaruh di atas, seluruhnya ditaruh di bawah. Dikali 100%, kan mau nyari persen berarti kali 100% ya. Oke, kita mulai ini kita coret atas bawah sama. Ini 5 sama 10 bisa dibagi ya. Kalau atas bawah kita bagi. 5 bagi 5 habis. 10 bagi 5, 2. Jadi 24 kali 2. Hasilnya 48%. Jadi berapa banyak anggota, berapa persen banyak anggota perempuan saat ini? Jawabannya 48%. Jawaban diberi begini ya. Nah, supaya nanti Ibu mengoreksinya lebih mudah. Sampai sini mudah-mudahan kalian sudah paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Dani mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 49,86 detik. Sedangkan Sugi mampu menyelesaikan balap lari dalam waktu 52,30 detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan Sugi dibandingkan Dani? Sugi lebih lama ya. Berapa detik? Berarti ini maksudnya selisihnya ya. Selisihnya si Sugi sama si Dani berapa detik? Oke, kita tulis dulu diketahui. Diketahui yang pertama ada Dani. Dani berapa detik? 49,86 detik. Kemudian Sugi. Sugi ada berapa detik? 52,30 detik. Nah, yang ditanya berapa detik lebih lama? Tadi kita identifikasi selisih ya. Selisihnya berapa? Oke, kita jawab. Selisih berarti artinya dikurang. Sugi dikurang Dani. Oh, ngurangin Sugi sama Dani ini desimal ya. Berarti ini komanya harus kita kasih sejajar. Sugi kurang Dani gitu ya. Sugi dikurangi Dani. Caranya Suginya 52,30. Daninya komanya di sini harus sejajar. Sini 49, sini 86. Komanya harus sejajar ya. Kita kurang. Nah, 0 kurang 6. Tidak bisa. Pinjam ke sini ya. 3-nya berubah jadi 2. 1-nya jadi, 0-nya jadi 10. 10 kurang 6. 4. 2 kurang 8. Nggak bisa. 2 kurang 8. Jadi pinjam lagi ke depan. Ini yang 2 berubah jadi 1 dipinjam. Ini jadi 12. 12 kurang 8. 4. Komanya ikut turun. 1 kurang 9. Nggak bisa. Berarti 5-nya dipinjam jadi 4. Ini jadi 11. 11 kurang 9. 2. Jadi jawabannya 2,44 detik.
Satuannya detik ini ya. Ini juga detik. Berapa detik lebih lama waktu yang dibutuhkan Sugi dibandingkan Dani? Waktunya 2,44 detik. Oke. Kita lanjut. Harga suatu barang naik 20%. Naik 20%. Jika sebelum kenaikannya adalah Rp8.000, maka harga setelah kenaikan adalah, berarti kita harus tahu 20% ini berapa rupiah, begitu ya. Oke, sekarang tulis dulu dik jawab. Diknya dulu. Naik 20%. Sebelum kenaikan harga sebelum naik 8.000. Yang ditanya harga setelah naik. Nah, yang ditanya harga setelah naik. Jawab. Sekarang kita jawab. Naik 20%. 20% ini kan masih dalam persen, belum dalam bentuk uang. Kita harus tahu ini berapa uangnya. Kenaikan, naik. Naiknya berapa? Rupiah. 20% berarti 20 per 100. Dikali awalnya berapa harganya? Awalnya berarti harga sebelum naik. Awalnya 8.000. 20% dikali 8.000. Nah, sekarang cara ngitungnya. Ini 8.000 termasuk golongan atas ya. Ini atas, ini bawah. Boleh dicoret nih nolnya. Ini atas sama bawah dulu biar enak. Bawah. Ini juga 1. Ingat adil ya, matematika harus adil. 1 dicoret, atas dicoret, bawah dicoret. Nggak boleh coret atas doang, nggak boleh coret bawah doang. Harus adil. Ini atas 1, bawah 1. Atas 1, bawah 1. Oke, naik berapa? 8 kali 2. 16. Nolnya yang masih hidup mana ini ya? 1, 2. Berarti, jadi naik berapa rupiah? 1.600. Jadi harga setelah naik, harga awalnya 8.000. Kenaikannya 1.600. Jadi harganya 9.600. Oke. Mudah ya. Pelan-pelan pasti kalian bisa. Kita lanjut. Pak Majid, setelah Pak Majid pensiun dari pegawai negeri, ia membeli 1 hektar tanah. Oke, Pak Majid beli 1 hektar tanah. Tulis sambil kita tulis di sini deh. Diketahui. Pak Majid beli 1 hektar tanah. 1 hektar. Pada tanah itu ia menanami berbagai jenis bunga seluas 4/5 hektar. Berarti ditanemin bunga 4/5 hektar gitu ya.
Dan di tanah yang masih kosong, ia mendirikan pondok pesantren. Berapakah luas tanah tempat pondok pesantren? Oke, ditanami bunga 4,5. Ditanya luas pondok pesantren. Dia seluruhnya 1 hektar. Sudah dipakai buat tanemin bunga 4/5. Nyari pondoknya bagaimana? Sisanya. Sisanya berarti biasanya soal ini harus kita kurang. Kan seluruhnya, jawab. Pondok pesantren. Pondok pesantren seluruhnya 1. Udah dipakai 4/5. Berarti kan harus kita kurang sisanya. Gimana cara ngitungnya nih? 1 dikurang 4/5. Oke, karena ini penyebutnya 5, berarti bisa kita rubah nih. 1 jadi bentuknya 5/5. 5 bagi 5, 1. Bisa kita rubah ya. Dikurang 4/5. Sama dengan 5 kurang 4. 1/5. Karena bawahnya sudah sama, tinggal dikurang seperti biasa. Berarti pondok pesantren 1/5 apa satuannya? Hektar. Oke, 1/5 hektar. Oke, selesai, lanjut soal berikut. Nah, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya 48, berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? Oke, kita tulis diketahui dulu. 4 kali suatu bilangan. Bilangannya ini Ibu misalin kotak nih. Ini kotak nggak tahu angkanya berapa ya. 4 kali kotak hasilnya 48. Ditanya sepertiga dari bilangan tersebut. Sepertiga dikali kotak bilangan tersebut. Sepertiga dari. Kalau ada kata dari ini biasanya dikali. Sepertiga dari bilangan tersebut. Berapa? Oke, jawab. Empat kali kotak hasilnya 48. Ini gimana maksudnya nih? 4 kali kotak hasilnya 48. Oke, coba Ibu pakai. Kalau di sini tulisannya 2 dikali kotak hasilnya 6. 2 kali berapa yang hasilnya 6? Jawabannya 3 ya. Gimana caranya biar dapat 3 ini dari 6 sama 2? Berarti kotak sama dengan 6 bagi 2. Sama dengan 3. Sama kan? Oh, berarti 6 dibagi sama 2. Kalau ini, berarti kotaknya ini. Berarti 48 dibagi sama 4. Berarti kotak sama dengan 48 dibagi 4. Berapa nih? 48 dibagi 4. 4 bagi 4. 1.
Turun 8. 8 bagi 4. 2. 8 habis. Jawabannya 12. Berarti kotak isinya 12. Nah, pertanyaannya, sepertiga dari kotak. Kotaknya diisi 12. Nah, sepertiga ini atas sama bawah ya. Dibagi 12 bagi 3. Ini 1, ini 4. Jadi hasilnya sepertiga dari bilangan tersebut adalah 4. Oke, clear. Kita lanjut soal berikut. Nah, hasil dari 15,45 dibagi 0,005. Diketahui. (15,45) dibagi 0,005. Ditanya hasil. Jawab. Gimana caranya nih bagi desimal dibagi desimal? Desimal bagi desimal. Oh, kita tulis begini aja. 15,45 dibagi ini ya. Kan ini per artinya bagi. 0,005. Oke, kita rubah 15,45 jadi pecahan. Tulis dulu angkanya 15,45 per. Belakang koma ada berapa angka? Ada 2. 1, 2. Berarti 1, 2. Kasih angka 1 depan. Dibagi. Ini ada angka berapa? Angka 5. Per. Belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3. Berarti ada 3. 1, 2, 3. Kasih angka 1. Sama dengan. Nah, kalau pecahan bagi pecahan. Sebelah mana yang dibalik? Sebelah kanan ya. Berarti yang dibalik yang sebelah sini. Kanan. Nah, 15,45 bagi per 100. Kalau kita mau balik, dia berubah jadi kali. Dibalik 100 per 5. Nah, 100. Sekarang seperti tadi ya, atas bawah nolnya kita coret bisa 1. 1 lagi. Oke. Nah, ini bisa nih. 10 bagi 5. 10 bagi 5. Nah, ini 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Berarti hasilnya 1545 dikali 2. Ayo kita kali. 1545 kali 2. 5 kali 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. 2 kali 5, 10. Tulis 0, simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3090. 3090. Nah, ini hasilnya. Mudah ya? Pasti bisa. Kita lanjut soal berikut. Oke. Tentang cat dinding. Suatu cat dinding berisi penuh 25 liter. Oke, diketahui isi catnya 25 liter. Seseorang menggunakan 2,5 liter
untuk mengecat dalam waktu 1 jam? Oke, 2,5 liter dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? Ditanya. Yang ditanya apa? Cat yang dihabiskan dalam waktu 5,5 jam. Oke. 1 jam dia menghabiskan 2,5 liter. Jadi kalau 5,5 jam berapa liter? Gitu ya. Kayaknya 1 jam 2,5 liter. 5,5 jam berapa liter? Berarti ini sepertinya dikali ya. Jawab. Berarti caranya 2,5 liter 1 jam. Kalau 5,5 jam berapa liter? Gini kan? Oh, ini tinggal dikali aja. Kalau 2 jam 5 liter. Kan 1 jam 2,5. 2 jam berarti 1 jam 2,5 liter. 1 jam 2,5 liter. Kalau 2 jam berarti tambah ini ya, jadi 5 liter. 2,5 tambah 2,5. Hasilnya 5. Nah, kalau 5,5 jam berapa liter? Kayaknya ini bisa kita selesaikan dengan cara perkalian. 2,5 dikali jamnya berapa yang diminta? 5,5. Oke, kita hitung di sini. Caranya gimana? 2,5 kali 5,5. 5 kali 5, 25. Simpan 2, tulis 5. 5 kali 2, 10. Tambah 2. 10 tambah 2, 12. 5 kali 5, 25. Simpan 2 lagi. Ini tadi habis. Simpan 2. 2 kali 5, 10. Tambah 2, 12. Gitu ya. 5, 7, 3, 1. Nah, ini di koma belakangnya ada berapa? 1 angka. Ini 1 angka. 1 tambah 1, 2. Berarti kita mulai dari belakang 2. 1, 2. Komanya taruh sini. Jadi jawabannya 13,75 liter. Oke. Sip. Kita lanjut. Tentang apa lagi nih? Edi akan memagari kebun bunga. Untuk itu, ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1/2 meter. Diketahui. Tinggi tiang. Tiang tingginya 1/2 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Berarti di sini besi 12 meter. Besinya 12 meter. Ditanyanya banyaknya tiang. Banyaknya tiang. 1 tiang segini. Besinya ada 12. Berapa banyak tiangnya? Berarti kita harus bagi.
Ya, jadi 12 meter dibagi 1/2 meter. Banyaknya tiangnya. Oke. Kita ini 12 bisa kita rubah. Jadi 12/1 gitu ya. 12/1 karena 12 bagi 1 hasilnya 12. Tidak merubah nilai. Dalam matematika selama tidak merubah nilai itu diizinkan. Bagi, ini gimana caranya nih? Pecahan campuran dirubah jadi pecahan biasa. 2 kali 1, ke sini dikali. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Jadi 3 per penyebutnya 2. Nah, seperti tadi, kalau dibagi sebelah kanan, kita balik. Jadi 12/1 dikali 2/3. Wah, bisa nih. 12 sama 3 bisa nih disederhanakan, dicoret. 3 bagi 3 habis. 12 bagi 3, 4. Jadi sama dengan 4 kali 2, 8. 1 kali 1, 8/1. 8/1 artinya 8 tiang. Mudah ya? Pasti kalian bisa. Kita lanjut. Oke. Seorang penggali sumur setiap 21/2 jam, 2,5 jam, dapat menggali sedalam 2/3 meter. Berapa dalam sumur tergali jika penggali itu bekerja setengah jam? Oke, kita tulis diketahui dulu. Diketahui nih penggali 2,5 jam bisa menggali 2/3 meter. Yang ini maaf diketahui. Yang ditanya kalau setengah jam berapa meter, berapa dalam? Gitu ya. Oke. Kita coba ini 2,5 jam. 2,5 jam. Itu kalau dijadiin pecahan biasa bagaimana caranya tadi? Kita mulai dari bawah ya. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. 5/2. 5/2. 5/2 itu bisa Ibu dapat dari 5 dikali 1/2. Benar? Jadi 5 kali 1, 5. Pernya, penyebutnya 2. Jadi 5/2 itu hasilnya sama dengan 5 dikali 1/2. 1/2 ini Ibu dapatnya dari mana? Dari soal, karena soalnya mintanya 1/2 kan. Ternyata 2/1/2 itu hasilnya 5 dikali 1/2. Nah, oh berarti kalau setengahnya kita mau cari gimana? Berarti kita harus cari ini dibagi sama 5. Jadi 2/3 dibagi oleh 5. Kan kita maunya setengahnya aja. Dibagi oleh 5. Ini dijadikan pecahan biasa dulu seperti tadi 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. 8/3 dibagi 5/1. Ini bisa ya dirubah ya, 5/1.
Sebelah mana yang dibalik? Sebelah kanan. Oke, 8/3 tulis. Dikali 1/5 kan dibalik. Atas kali atas, bawah kali bawah. 8 kali 1, 3 kali 5. Ya, inilah jawabannya. 8/15 meter. Jadi, kalau setengah jam bisa dikerjakan sama penggalinya itu 8/15 meter. Oke, kita lanjut. Pada akhir hidupnya, Pak Usman meninggalkan warisan, soal warisan. Harta emas batang seberat 2/5 kilogram. Diketahui dia punya emas 2/5 kilogram. Pak Usman memiliki 3 orang anak. Akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Oh, adil. Pak Usman adil nih, jadi dibagi. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Ini kan kilogram ya. Berarti ini ditanya gram. Oke, siap. Berarti di sini tulis dulu 3 anak. Ditanya berapa gram 1 anak. Gitu kan? 1 anak dapat berapa gram? Kita jawab. Jawabnya di sini. Nggak muat kayaknya. Oke. Berarti yang ini 2/5 kita bagi ke 3 anak. 2/5 bagi 3 sama dengan kayak tadi ya ini. Berarti ini kita ini 5 kali 2 10 tambah 2 12. 12 per bawahnya 5 dibagi 3/1. Karena 3 bagi 1 hasilnya 3. Pecahan bagi pecahan. Sebelah mana yang dibalik? Sebelah kanan. Berarti 12/5 dikali 1/3. Sama dengan oke, kita mulai bagi. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Bisa ya? Oke, mulai. 4 kali 1, 4. 5 kali 1, 5. 4/5. Apa ini satuannya? Kilogram. Baru yang ditanya apa? Yang ditanya gram. Wah, kalian harus tahu. Ini nih kayaknya nih tangga berat nih, satuan berat. Kalau ibu cara ngapalinnya, kuda hitam dalam mobil, kucing hitam, masalah, kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar, mandir. Karena gram, kasih DG-nya di belakang. G, G, G semua. Nah, kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar, mandir. Oke. Dia dari kilo. Nih kilo ke gram. Turun ya. 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Berarti dikali nolnya ada 3. 1, 2, 3. 1000. Berarti kalau mau cari gram, 1 anak dapatnya berapa? Ini 4/5 dikali dengan 1000. Oke, 1000 bagi 5. Bisa nih, pasti mudah kalian ngitung. 1000 bagi 5, 200.
200 kali 4. 800 gram. Nah, jadi warisan yang diperoleh masing-masing anak ada 800 gram. Oke, kita lanjut. Warisan. Oh, sekarang ada lomba 17 Agustus. Untuk memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, diadakan pertandingan lompat jauh bagi anak-anak umur 12 tahun ke bawah. Dari hasil pertandingan diperoleh juara 1 mampu melompat 1/3 meter. Oke. Juara 1 berarti paling jauh nih. Dan juara 2 hanya mampu mencapai 3/4 dari lompatan juara 1. 3/4 dari sini. Berapa meter hasil lompatan juara kedua? Diketahui. Juara pertama lompatnya 1/3 meter. Juara 2-nya 3/4 dari juara 1. Ditanya berapa juara 2? Oke, jawab. Jawab. 3/4 dari juara 1. 3/4 dikali juara satunya berapa? 1/3. Wah, pecahan campuran. Biar lebih mudah kita apain? Kita jadiin pecahan biasa dulu. 3 kali 1. 3 tambah 1. 4. Jadi nih 3/4 dikali ini ya tadi 4/3. 3 kali 1. 3 tambah 1. 4. Per penyebutnya 3. Kita mulai bagi coret habis sama. Wah, coret semua. Berarti jawabannya 1 meter. Juara 2 hanya melompat sejauh 1 meter. Sip. Lanjut. Seorang ibu hamil membeli 2 meter kain katun untuk dijadikan pakaian bayi. Satu pakaian bayi membutuhkan 1/4 meter kain katun. Berapakah banyak pakaian bayi yang dapat dibuat? Wah, dia mau bagi-bagi lagi nih kayaknya. Ditanya ada 2 meter kain. Gitu kan? 1 baju, 1 pakaian, 1/4 meter. Ditanya banyak pakaian. Berarti dia mau bagi-bagi nih 2 meter dibagi-bagi 1/4 itu dapat berapa banyak? Berapa banyak pakaian kok berapa banyak bayi? Oke. Jawab. Nah, ini mau dibagi-bagi nih kelihatannya. Berarti 2 meter dibagi 1/4. Gimana nih baginya nih? Bulat bagi pecahan. Ya, bulat ini bisa kita rubah jadi pecahan. Biasa 2/1. Gitu kan? Dibagi 1/4. Pecahan bagi pecahan sekarang. Sebelah mana yang dibalik? Sebelah kanan. 2/1 dikali dibalik 4/1 sama dengan 2 kali 4 8. 1 kali 1 8 bagi 1 8 pakaian. Oke. Next. Wah, berat 500 butir
kristal gula adalah 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir? Wah, yang ditanya satu butirnya berapa? Kalau ada 500 butir, satu butirnya berapa? Bagi-bagi lagi nih kayaknya. Ya, kita tulis dulu. Diketahui ada 500 butir. Sama dengan 6,5 gram. Berapakah berat rata-rata tiap? Berarti ditanya tiap butir berapa beratnya gitu ya. Kita jawab. Nah, 500 butir 6,5 gram. Satu butir berapa? Berarti 6,5 kita bagi dengan 500 biar dapat tiap butirnya berapa. Nah, caranya gimana nih? Desimal bagi bilangan bulat. Kita jadiin pecahan biasa aja ya, biar gampang. 6,5 berarti 65 per belakang koma berapa angka? 1. 10. 1 berarti kan nolnya 1. Dibagi 500 per 1. Sebelah kanan. Ingat kalau kita mau bagi-bagi sebelah kanan. 65 per 10 dikali 1 per gimana nih? 65 sama 5 bisa ya? Dibagi bisa. Coba kita coba bagi. 65 bagi 5. Nih 5, 10, 15, 20, 25. Oke. 6 bagi 5. Kalau ambil 10 nggak boleh. Berarti ini ya. Ini angkanya 1. Taruh 1 di atas. Taruh 5 di bawah. 6 kurang 5, 1, 5. Oh, ada nih 15. 15 angka keberapa? 1, 2, 3. Berarti taruh sini 3. 15, 0. Wah, bisa dicoret nih. Ini 5 jadi habis. 65 jadi 13. 13 kali 1 per 10. Ini nolnya masih hidup ya. Belum dicoret. Kan yang dicoretnya 5 doang. Tambahin sini. Tuh, 2. 13 per 1000. Wah, dijadiin desimal nih kayaknya. Kalau dijadiin desimal gimana caranya? Tulis dulu 13. Nolnya ada berapa? 3. Berarti dari belakang ngaji 3 kali ya. 1, 2, 3, koma. Ini ada tempat kosong. Depan koma juga kosong. Jadi jawabannya 0,013. Selesai. Satuannya gram. Pasti bisa. Kita lanjut. Soal berikut. Setiap kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar? Oke, diketahui. Satu kertas 0,012 cm. Ditanya kalau 400 kertas berapa sentimeter? Jawab. Satu kertas segini. 400 berapa? Wah, gampang berarti.
maksudnya dikali nih, 0,014 dikali 400. Ibu, karena ini ada 400 ya, Ibu mau coba mengalikannya dengan cara ini 0,014 Ibu ubah jadi pecahan biasa dulu. Ini 414. 14 kan ada angka 14 per belakang koma berapa angka? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kasih angka 1 depan. Dikali 400. Oke. Kenapa Ibu pilih cara ini? Karena ini bisa dicoret nih. 0. Atas bawah kan. Ini juga 0 lagi. Nah, jadi hasilnya 14. Sorry, kok ini 14? Salah ya. Ayo, ada yang tahu salahnya di mana? Ini kertasnya 0,012. Kenapa nulisnya 14? Oke, berarti di sini 12. Nah, 12 kali 4. 12 kali 4. 12 kali 4. 2 kali 4, 8. 4 kali 1, 4. Berarti 48 per yang masih hidup nolnya 1. 10. Nah, 48 masih hidup 1 nolnya. Berarti dari belakang maju 1 angka. 1. Taruh koma sini. Jadi jawabannya 4,8 cm. Nah, ini salah satu solusi. Kita lanjut soal berikutnya. Wah, panjang nih. Ibu menerima gaji 2 bulan sebesar 3 juta. Ini bisa tulis di sini ya. Ibu menerima gaji 2 bulan 3 juta. Oke, gaji ibu di sini diketahui 2 bulan Rp 3 juta gitu ya. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus mengeluarkan uang sebesar 4 biaya sekolah. Kita tulis dulu deh. Biaya sekolah. Biaya sekolah berapa katanya? 4/5 dari gaji 1 bulan. Dan kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan dapur 1/2 dari biaya sekolah. Ditanya berapa rupiahkah dapur? Ditanya dapurnya berapa rupiah nih sebenarnya. Oke, kita coba jawab. 2 bulan 3 juta. Berarti gaji 1 bulannya berapa? Gaji 1 bulan. Berarti 3 juta kita bagi 2 gitu ya biar dapat gaji 1 bulan. 1.500.000. Terus ada biaya sekolah. Biaya sekolah katanya 4/5 dari gaji 1 bulan. Gaji 1 bulannya 1.500.000. Berapa duit nih? Oke, ini ada 1, 5, 15. Kita anggap 15 ya. Ini 5. Ini 1, 15-nya 3. 15 bagi 5. Ini 3. 3 kali 4, 12. Nolnya berapa yang hidup? Masih hidup 5. 1, 2, 3, 4, 5.
berarti 1.200.000 biaya sekolah. Biaya dapur berapa? Biaya dapur sama dengan 1/2 kali biaya sekolah. Dari biaya sekolah, biaya sekolahnya 1.200.000. 1/2 jadiin pecahan biasa dulu yuk. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Berarti 3/2 dikali 1.200.000. Nah, 2 sama 12 nih ya, anggapnya 12. 12 bagi 2 bisa ya, 2 bagi 2, 1, 12 bagi 2, 6. Jadi 3 kali 6, 18. Nolnya yang hidup masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya dapurnya 1.800.000. Lebih mahal daripada biaya sekolah. Oke, selesai untuk ini. Apakah masih ada soal lagi? Oh, masih ada soal terakhir sepertinya ini. Diketahui ada Rohim dan Wachid masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Rohim dan 2/3 buku milik Wachid adalah novel, maka banyak buku novel milik Rohim ... lebih banyak daripada buku Wahid. Berapa banyak bedanya? Selisihnya kayak tadi ya, berarti selisih. Oke, diketahui ada Rohim, ada Wachid. Oh salah, yang diketahui pertama kali ya bisa Rohim. Bukan, yang diketahui pertama kali ada 45 buku. Masing-masing punya 45 buku. Rohim punya 4/5 buku novel, gitu ya. Kan novel. Kalau Wachid punya 2/3 novel. Oke, ditanya selisihnya. Oke, jawab. Berarti kalau Rohim dulu kita cari satu-satu. 4/5 bukunya seluruhnya ada 45. Ya. 45 bagi 5 bisa nih. 1, 45 bagi 5, 9. 9 bagi 4, 36 novel. Kalau Wachid 2/3 kali 45. Bisa 45 bagi 3, 15. 3 bagi 3 habis. 2 kali 15, 30 novel. Jadi selisihnya ada berapa? 36 dikurang 30. Hasilnya 6 novel lebih banyak. Ya, mudah ya. Pasti kalian bisa. Asal mengikuti cara-cara langkah-langkah Ibu, pasti bisa mengerjakan soal latihan. Berikut, wah, selesai. Nah, pembelajaran kali ini, cara-caranya yang tadi kalian wajib tulis. Setelah kalian tulis, kalian upload di Classroom untuk mendapatkan nilai keterampilan. Nah, pada saat mengisi Google Form, harap dibaca petunjuknya baik-baik. Bagaimana cara mengetikkan jawaban agar bisa terdeteksi benar.
Jadi apabila kalian sudah mengetikkan jawaban sudah benar tapi tidak sesuai dengan petunjuk, jawaban kalian bisa dianggap salah. Jadi perhatikan baik-baik petunjuknya. Nah, pertemuan minggu depan berikutnya kalian akan belajar mengenai konsep himpunan. Nah, ini materi baru nih. Materi baru, jadi sebelum kalian pelajari, nanti akan Ibu berikan link. Bisa dipelajari dulu di rumah, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Ibu sehat dan kalian juga sehat, kita bisa ketemu dalam Zoom. Oke, kita belajar sama-sama. Ya, terima kasih sudah belajar matematika hari ini bareng Bu Irin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian di kehidupan yang akan datang. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye.